Mengapa manusia merasa mengantuk? Mengantuk adalah sinyal alami tubuh untuk memberitahu bahwa tubuh dan pikiran membutuhkan istirahat. Namun, di balik rasa kantuk, terdapat mekanisme biologis yang kompleks, melibatkan interaksi antara otak, hormon, gen, dan pengaruh lingkungan. Berikut adalah penjelasan, termasuk berbagai penelitian dari para ahli di bidangnya. 1. Ritme sirkadian, jam biologis tubuh. Ritme sirkadian adalah siklus 24 jam yang mengatur fungsi tubuh, termasuk kapan kita merasa terjaga dan kapan kita mengantuk. Jam biologis ini diatur oleh nukleus suprachiasmaticus, SCN, sebuah kumpulan sel di otak yang terletak di hipotalamus. SCN berperan sebagai pengatur waktu utama tubuh. Menurut penelitian Dr. Michael Rosbash, yang memenangkan hadiah Nobel bersama timnya, SCN merespons cahaya yang diterima oleh retina mata. Ketika mata menangkap cahaya, terutama cahaya biru dari matahari, SCN menekan produksi hormon melatonin. Melatonin adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pineal yang memicu rasa kantuk. Namun, ketika cahaya berkurang, seperti saat malam hari, SCN melepaskan kendalinya, dan melatonin mulai diproduksi dalam jumlah besar sehingga tubuh merasa mengantuk. Paparan cahaya buatan, seperti layar ponsel atau lampu LED, dapat mengganggu proses ini dan membuat seseorang sulit tidur meskipun tubuhnya sudah lelah. 2. Adenosin, penumpukan tekanan tidur. Adenosin adalah molekul penting yang berperan dalam mengatur rasa kantuk. Molekul ini dihasilkan dari pemecahan energi dalam sel tubuh kita. Saat kita terjaga, kadar adenosin perlahan meningkat, menandakan bahwa otak dan tubuh mulai kehabisan energi. Dr. Robert Stiggold dari Harvard menjelaskan bahwa adenosin bertindak seperti pengukur tekanan tidur. Semakin lama seseorang terjaga, semakin tinggi kadar adenosin dalam otak, khususnya di area korteks prefrontal, yang berperan dalam pengambilan keputusan dan perhatian. Ketika kadar adenosin mencapai puncaknya, kita merasa sangat mengantuk, bahkan sulit untuk tetap terjaga. Selama tidur, terutama dalam fase tidur dalam, slow wave sleep, kadar adenosin berkurang secara signifikan, memungkinkan tubuh untuk memulai hari dengan energi yang segar. 3. Proses tidur dan pemulihan otak. Dr. Mike Nedergaard dari University of Rochester menemukan bahwa tidur adalah waktu bagi otak untuk membersihkan sisa metabolisme yang menumpuk sepanjang hari. Sistem glimpatik, yang berfungsi seperti pembersih limbah otak, menjadi lebih aktif selama tidur. Sistem ini membersihkan zat sisa seperti beta-amiloid, protein yang jika menumpuk dapat meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Ketika kita kurang tidur, zat sisa ini tidak sepenuhnya dibersihkan, yang dapat menyebabkan gangguan kognitif, kehilangan fokus, dan perasaan lelah berkepanjangan. Penelitian Dr. Nedergaard ini menunjukkan bahwa tidur tidak hanya penting untuk mengistirahatkan tubuh tetapi juga untuk menjaga kesehatan otak dalam jangka panjang. 4. Aktivitas fisik dan mental, pemicu kelelahan. Aktivitas fisik dan mental yang intens menyebabkan tubuh menggunakan energi dalam jumlah besar. Ketika otot dan otak bekerja, tubuh mengeluarkan zat kimia tertentu yang menciptakan kelelahan. Hal ini juga merangsang akumulasi adenosin, yang memperkuat rasa kantuk. Menurut Dr. Matthew Walker, seorang ahli tidur dari University of California, Berkeley, kelelahan fisik tidak hanya membuat tubuh ingin beristirahat tetapi juga membantu kita mencapai fase tidur yang lebih dalam. Dalam bukunya Why We Sleep, Walker menjelaskan bahwa tidur yang cukup setelah aktivitas berat membantu mempercepat pemulihan otot dan memperkuat ingatan. 5. Stres dan gangguan tidur. Stres kronis adalah salah satu penyebab utama gangguan tidur dan kantuk di siang hari. Stres memicu produksi kortisol, hormon stres, yang dapat mengganggu ritme sirkadian. Dr. Charles H. Czeisler dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan siklus tidur yang terganggu, di mana seseorang sulit tidur di malam hari tetapi merasa lelah di siang hari. Penelitian yang dipublikasikan di Journal of Clinical Sleep Medicine menemukan bahwa stres juga meningkatkan risiko insomnia, sebuah kondisi di mana seseorang sulit memulai atau mempertahankan tidur. Insomnia ini,
pada akhirnya, memperburuk rasa kantuk dan kelelahan. 6. Lingkungan dan kebiasaan hidup. Faktor eksternal seperti lingkungan tidur juga memainkan peran penting dalam rasa kantuk. Sebuah penelitian oleh Centers for Disease Control and Prevention, CDC, menunjukkan bahwa orang yang tidur di lingkungan dengan pencahayaan yang buruk atau suara bising cenderung memiliki kualitas tidur yang rendah. Selain itu, kebiasaan hidup seperti konsumsi kafein dan alkohol dapat memengaruhi rasa kantuk. Kafein, misalnya, bekerja dengan menghambat reseptor adenosin di otak, sehingga rasa kantuk tertunda. Namun, efek kafein hanya bersifat sementara, dan ketika tubuh mulai memproses kafein, rasa kantuk kembali dengan intensitas yang lebih besar. 7. Evolusi dan fungsi tidur dalam kehidupan manusia. Dari sudut pandang evolusi, tidur adalah mekanisme bertahan hidup. Pada zaman prasejarah, tidur pada malam hari membantu manusia purba menghindari predator dan bahaya lingkungan. Pola ini tetap ada hingga sekarang, di mana manusia secara alami merasa mengantuk di malam hari. Penelitian Dr. Alan Rechtschaffen, seorang pelopor dalam bidang ilmu tidur, menunjukkan bahwa tidur bukan hanya tentang pemulihan fisik, tetapi juga tentang konsolidasi memori dan pemrosesan informasi. Selama fase tidur REM, Rapid Eye Movement, otak memproses pengalaman dan informasi yang diperoleh sepanjang hari, mengubahnya menjadi memori jangka panjang. Kesimpulan, mengantuk sebagai alarm alami tubuh. Mengantuk adalah hasil dari interaksi kompleks antara ritme sirkadian, akumulasi adenosin, aktivitas sehari-hari, dan kondisi emosional. Penelitian para ahli, seperti Dr. Michael Rosbash, Dr. Maiken Nedergaard, dan Dr. Matthew Walker, mengungkapkan bahwa rasa kantuk bukan hanya sinyal kebutuhan tidur, tetapi juga merupakan mekanisme penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan otak. Dengan memahami proses ini secara detail, kita dapat lebih menghargai pentingnya tidur sebagai kebutuhan dasar manusia. Mengatur pola tidur yang sehat, mengelola stres, dan menciptakan lingkungan tidur yang nyaman adalah langkah utama untuk menjalani hidup yang lebih produktif dan sehat.